Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang hari ini sedang melakukan podcast outside. Jadi kali ini gak jauh-jauh sih, Laras sekarang lagi ada di MNC Kebonjeruk ya. Towernya berapa? Rahasia. Tapi yang jelas kali ini Laras bakalan bertemu dengan narasumber-narasumber yang hebat pastinya. Cuman Laras mau ngingetin dulu kalau podcast ini tayang di beberapa platform ya, seperti biasa. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, Facebook, terus di website, semuanya sama di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa tontonin podcast ini di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, dan juga inews.id ya. Dan untuk tema kita di sore hari ini, kamu wajib pantengin karena kita akan membahas mengenai success story anak desa dari biasa menjadi luar biasa. Nah, kalau kamu sudah familiar dengan sosok yang satu ini, langsung aja Laras kenalin ke kamu. Beliau ini adalah Sales and Marketing Director PT MNC TBK, kemudian Director PT MNC TBK, Director PT MNC Digital Entertainment TBK, dan juga Managing Director MNC TV. Sudah ada Bapak Tantan Sumartana. Selamat sore, Pak Tantan. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu, Pak, dengan senang hati untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama Sobat Aksi Nyata Partai Perindo, karena kebetulan penonton kita ini kebanyakan anak milenial dan juga Gen Z yang pastinya sangat terinspirasi lah dengan sosok Pak Tantan. Iya, kelihatan Pak Tantan ya. Jadi memang kita adik kelas. Muda di masanya ya. Tapi kabar sehat ya Pak Tantan ya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah, Laras sebelum ketemu sama Pak Tantan sempat ngelihat beberapa videonya Pak Tantan lah gitu. Dan sempat tertarik sama cerita Pak Tantan soal door prize. Door prize. Jadi ceritanya Pak Tantan ini dari dulu nggak pernah dapetin door prize. Apa hadiah? Jadi suka dengerin radio gitu ya Pak Tantan ya? Ya zaman dulu kan yang namanya kuis itu belum ada. Berarti Pak Tantan pendengar radio banget nih? Ya zaman itu hiburan satu-satunya kan hanya radio ya. Yang lahir di tahun 70-an hiburannya hanya radio. Belum ada televisi kayak sekarang. Apalagi podcast belum ada. Belum ada. Terus akhirnya jadi rajin dengerin terus ikutan kuis-kuisnya. Ya, biasanya kan radio itu ya sering ngadain kuis berhadiah. Kalau kita beli sesuatu dikirimin pakai apa packagingnya atau tutup batu baterai atau apa gitu untuk dapetin hadiah. Oh iya ya, saya baru tahu lagi. Tapi ya itu saya nggak pernah menang sama sekali. Sama sekali ya Pak ya? Saya ikut undian apapun seumur hidup itu belum pernah. Wow. Ya, belum pernah. Tapi sekalinya memang pernah 2 kali dapat. Waktu itu acaranya karyawan ya. Gathering. Jadi waktu itu saya dapat payung yang pertama. Yang kedua dapat setrikaan. Pertanyaannya adalah kok saya bisa dapat tumben, padahal biasa kan nggak pernah dapat ya. Jawabannya adalah karena semua peserta itu akan dapat hadiah. Dan payung ataupun setrika itu hadiah yang paling jeleknya. Jadi saya ya mau nggak mau pasti dapat karena yang paling murah. Yang paling murahnya juga. Ya. Jadi waktu itu memang pasti Mbak Laras nonton tentang ini ya, apakah Tantan itu seorang yang hoki atau bukan gitu. Yes. Ya. Itu memang saya cerita di situ. Karena banyak orang berpikir kamu anak desa kok bisa jadi direktur, jangan-jangan kamu beruntung hoki. Ya. Saya bilang ya dari cerita ini kamu bisa lihat saya orang hoki atau bukan gitu. Ya cuma di situ tuh saya cerita bahwa ya bisa aja kita mengatakan hoki atau beruntung asal ya kita bekerja keras dan banyak berdoa. Jadi orang yang selalu bekerja keras dan terus berdoa, ya insya Allah pada akhirnya dia akan dipertemukan dengan rezeki dan kemajuan yang insya Allah akan didapat. Dan ya itulah mungkin yang dikatakan hoki. Cuma ya kadang-kadang kita selalu melihat ujungnya, ya selalu melihat hasilnya. Usahanya nggak dilihat. Usahanya, perjuangannya itu aja sih. Jadi di situ itu yang saya bagikan. Jadi nggak cuma hoki ya, harus tetap berusaha dan juga berdoa. Percuma soalnya kalau nggak berusaha sama berdoa gitu. Nah, tapi mungkin Pak Tantan nih boleh cerita sama Sobat Aksi Nyata nih ya. Karir path-nya gitu, dari mulai seorang sales administration support sampai menjadi sales and marketing director PT MNC TBK. Nah, awal mulanya tuh mungkin dari kuliah kali Pak Tantan ya, kuliah ngambil jurusan apa, kemudian merantau berarti ya ke Jakarta ya? Ya, betul. Kalau menceritakan saya kuliah dari mana, sejujurnya akan kurang menarik diceritakan karena memang nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi mungkin saya lebih baik cerita awal saya berkarir di sini, di MNC, tepatnya di RCTI. Jadi saya masuk ke RCTI itu di 1 Mei 1995. Ya, jadi pasti banyak yang belum lahir yang nonton podcast ini. Balita, kan mungkin juga belum ada. Ya. Saya waktu itu nggak punya uang sama sekali, jadi datang ke Jakarta
bawa uang secukupnya aja, pinjam dari kakak saya. Hanya cukup untuk makan sebulan. Oke. Kan yang namanya kerja itu kan gak dapat langsung gaji, gak langsung dapat gaji. Iya, probation dapatnya dulu. di tanggal 25 atau tanggal 31 gitu ya. Jadi pertanyaannya, saya tinggal di mana selama sebulan itu, karena saya nggak punya uang. Jadi waktu itu saya tinggal di masjid. Oke, itu nyata adanya berarti tinggal di masjid. Betul. Itu ya. Jadi ini memang cerita legendary saya gitu ya. Dan selalu saya ceritakan ke siapapun. Ini saya datang ke Jakarta, ada temen di daerah Kebayoran. Dia bilang, kan lu kalau nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang, di sini aja tinggal di masjid. Bantu-bantu bersih-bersih masjid. Jadi saya sebulan pertama itu tinggal di masjid. Sampai akhirnya tanggal 25 dapat gajian pertama, baru cari kos-kosan rumah sepetak itu di sini di dekat kantor di Jalan Perjuangan. Oh, jadi dari dulu dari daerah sini. Ya. Nah, emang datang dari nol ke Jakarta sebagai tenaga administrasi. Jadi tugas saya ya hanya masukin data ke komputer waktu itu ya, data entry ya, input. Tapi alhamdulillah karena saya memang dibekali ajaran-ajaran hidup dari bapak dan ibu saya yang saya jalankan, seperti selalu untuk mau bekerja keras, mau berdisiplin, tidak pantang menyerah. Dan ada satu lagi sih yang saya jalankan, yang selalu saya bagikan juga ke teman-teman, apa yang menjadi salah satu kunci sukses. Akhirnya saya alhamdulillah bisa sampai ke hari ini dan bisa ngobrol di sini. Bapak saya itu kan sebagai seorang guru SD yang sudah pensiun tepat sebulan sebelum saya masuk SD. Oke. Hari-hari berikutnya beliau isi sebagai seorang petani. Jadi saya bisa mengatakan bahwa saya adalah anak petani. Ya. Sebagai anak petani pasti yang namanya beras, padi ya selalu ada lah di rumah. Tapi yang menarik dari bapak dan ibu saya waktu itu, setiap kali lagi kita makan selalu bareng-bareng kalau zaman dulu ya di rumah. Setiap kali makan, yang namanya kita anak kecil gitu ya, atau jangan-jangan anak kecil ya, orang dewasa pun juga sering melakukannya. Suka kita sisain berapa butir nasi atau yang jatuh kita diemin, yang kita nggak makan. Suatu hari bapak saya bilang, "Nak, ambil itu 5 butir nasi yang tercecer dan kamu makan." Ya saya nurut aja makan gitu. Sampai suatu hari saya penasaran, nanya ke bapak saya, "Pak, kenapa sampai mungkin bahasanya kayak sekarang ya, Pak, kenapa serewel itu sih Pak? Kita padi banyak, beras banyak, nasi 5 butir aja masa sih sampai saya harus makan juga, emang kenapa?" Bapak saya bilang, dan selalu ingat sampai hari ini, beliau sudah almarhum. Bapak saya bilang gini, "Nah, kita nggak pernah tahu dari nasi bagian yang mana yang akan jadi keberkatan buat kamu, buat hati kamu, buat darah daging kamu," kata bapak saya bilang. Mungkin kita berpikir bahwa yang akan jadi keberkatan itu adalah nasi sepiring yang kamu makan. Padahal bisa jadi justru yang bisa menjadi berkah buat kamu itu adalah nasi 5 butir tadi yang kamu sepelekan. Jadi dalam hidup kamu nggak boleh menyepelekan hal-hal kecil, karena bisa jadi hal-hal kecil itu yang akan membawa kamu ke hal yang lebih besar. Itu yang selalu ingat. Jadi itu yang selalu saya jalankan termasuk dalam pekerjaan. Jadi ketika saya masih sebagai tenaga administrasi, saya selalu fokus di hal-hal yang mungkin orang anggap sepele, ya seperti ketelitian, kemudian juga disiplin. Kalau orang lain mungkin jam makan siang sampai jam 2 sampai jam 3, saya kalau jam makan kalau cukup setengah jam ya saya setengah jam aja. Jadi dari situlah karir saya dimulai, karena orang ngelihat bahwa hal-hal kecil pun saya bisa jaga, bisa dipercaya, dan sesuai juga dengan ilmu yang kita selalu pelajari, bahwa apabila seseorang bisa selalu menjaga hal-hal kecil, bisa jadi dia akan diberi kepercayaan untuk menjaga hal yang lebih besar. Dan alhamdulillah dari situ karir saya terus bisa sampai hari ini. Melonjak terus ya, luar biasa. Ini pesan dari orang tua itu emang bener-bener works banget ya. Orang tua yang udah berubah. Orang tua, betul. Nah, tapi akhirnya Pak Tantan ini mantap menjadi seorang sales dan sudah berjalan selama 27 tahun kurang lebih. 2008. Ya. Dan apa sih hal yang membuat Pak Tantan ini mantap untuk berkecimpung di dunia itu? Sebetulnya gini, karena saya juga bekerja ya namanya dari awal, yang penting bisa bekerja. Ya. Kalau kenapa saya memilih sales marketing? Mungkin banyak orang yang nggak tahu, saya ini sebetulnya orang yang sangat tidak cocok, profil saya itu sangat tidak cocok menjadi seorang sales marketing. Kenapa? Karena saya sesungguhnya adalah orang yang sangat introvert, orang yang sangat lebih senang diem, sendirian gitu ya. Dan saya ini orang yang sangat gak suka berbicara dan gak senang bergaul. Ya. Pada saat itu. Sampai hari ini. Oh iya. Sampai hari ini. Jadi saya akan berbeda pada saat saya ketemu klien dengan saat saya di rumah.
Jadi tapi mungkin nggak cerita di sini. Kenapa saya mantap memilih digital marketing? Yang pasti adalah begitu saya dikasih kepercayaan dan saya merasa bahwa saya ngerasa hidup saya terus ada berkembang, saya merasa terus bertumbuh dan selalu ada value yang bisa saya dapat, gitu ya. Yaitu akhirnya saya terus melangkah aja maju. Jadi karena saya memang nggak ada pilihan, nggak banyak pilihan yang ada di depan saya. Jadi apapun kesempatan yang ada di depan saya jalani. Bahkan untuk menjadi seseorang yang sebetulnya saya juga bisa jadi tersiksa. Iya. Saya itu bukan orang yang suka datang ke sebuah pertemuan besar. Saya juga bukan orang yang suka ngobrol kayak begini karena saya orang tertutup. Tapi karena saya tahu bahwa menjadi seorang sales marketer adalah harus banyak bergaul, harus banyak berbicara. Akhirnya ya saya jalanin dan sampai. Ini sebuah pesan banget ya buat Sobat Aksi Nyata ya. Kalau ada kesempatan di depan, jalanin dulu aja. Pak Tantan contohnya nih, walaupun pekerjaannya nggak 100% Pak Tantan suka, tapi ya kerjain aja gitu ya. Dan concern sama every single detail, kalau tadi menurut Pak Tantan gitu. Dan sudah hampir 30 tahun Pak Tantan ini ada di MNC Group. Diawali dari RCTI, betul ya Pak Tantan ya? Nah, ini kan kayaknya tuh berbanding terbalik sama fenomena milenial zaman sekarang yang dimana anak-anak sekarang itu ngerasa nggak pernah betah sama kantornya. Mungkin Pak Tantan juga tahu ya, dari perusahaan A nggak betah, pindah ke B, pindah ke C, pokoknya pindah-pindah aja gitu. Nah, Pak Tantan menanggapinya seperti apa dengan tren anak-anak muda yang sekarang ini nggak betahan gitu di kantornya? Kalau saya melihatnya gini, saya selalu mengingatkan ke teman-teman, ke tim saya yang sering saya kasih sharing, bahwa saya bilang, oke, kita sering dengerin success story dari orang-orang sukses, tapi kita juga harus believe bahwa tiap orang itu punya jalannya masing-masing, punya story-nya masing-masing, punya destiny-nya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi jujur melihat fenomena sekarang, gak ada yang salah ya, karena bagaimanapun itu kan sebuah pilihan. Dan banyak juga orang yang sukses mungkin dengan berpindah-pindah ataupun juga berganti-ganti karir atau apapun. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, destiny bisa berbeda-beda. Hanya saja saya selalu yakin bahwa apabila kita ingin sesuatu yang sustain, yang strong dan terus bertumbuh, memang bagaimanapun juga loyalitas itu juga sangat diperlukan. Betul. Saya punya filosofi gini, mungkin teman-teman yang meskipun masih muda, ada yang pernah nonton film Titanic. Di salah satu adegan film Titanic adalah ada di mana saat kapal raksasa zaman itu, kapal terbesar zaman itu bisa karam hanya dengan menabrak iceberg. Betul. Ya, iceberg itu kan sebetulnya hanya es. Bongkahan es. Bongkahan es. Pertanyaannya adalah, kenapa iceberg itu ditabrak oleh kapal, bukan icebergnya yang bergeser, tapi malah kapalnya yang karam? Jawabannya adalah bahwa bentuk iceberg itu yang nampak di permukaan laut itu hanya 10%. Sementara yang terbesarnya di dasar lautan itu 90% dari besar sesungguhnya. Itulah yang membuat dia iceberg menjadi sangat kuat. Dan sama juga dengan kesuksesan. Banyak orang melihat hanya 10%-nya dari dia pinter, dia hebat, dia seorang direktur. Padahal bagaimanapun untuk seseorang bisa menjadi kelihatan kehebatan 10% itu, dia harus melakukan hal-hal yang tadi itu. Harus berkorban, harus berjuang, harus mempertaruhkan rasa kecewa, rasa sakit dan lain-lain. Jadi saya selalu yakin, dan ini ya yang harus diingat oleh semua. Bentuk terjadinya iceberg itu bukan tiba-tiba aja ada esnya di atas, kemudian tiba-tiba tenggelam. Enggak. Begitu es itu masuk, yang pertama terjadi adalah masuk ke dasar lautan. Baru setelah gravitasi tertentu, dia akan terangkat sebagian. Ada satu lagi, bambu Cina. Ya, orang yang mencoba menanam pohon bambu, dia potong bambunya, ya, kemudian dia tanam di atas tanah. Orang yang nggak ngerti filosofi pertumbuhan bambu mungkin akan berpikir pada saat seminggu, 2 minggu, sebulan nggak tumbuh daun, dia akan cabut. Dia pikir dia gagal menanamnya. Padahal kalau dia ngerti, bambu itu baru akan keluar daunnya mungkin setelah sebulan pertama atau kedua, ketiga. Dan apa yang terjadi di awal-awal? Yang terjadi di awal-awal adalah dia membentuk akarnya sampai kuat. Baru setelah akarnya kuat, dia akan bertumbuh keluar daun. Jadi dari situ memang saya tidak menyalahkan gaya orang-anak milenial sekarang yang mungkin gampang berpindah, karena bisa jadi memang itu destiny-nya mereka, seharusnya mereka. Tapi kalau apa yang saya believe adalah bahwa
sebuah kesuksesan yang pengen long term, sustain dan terus bertumbuh yang kuat, istilahnya dengan apalagi sekarang ya, perubahan terjadi kapanpun. Kalau kita tidak kuat secara fondasi, ya kita akan gampang ketelan, akan gampang hilang gitu ya. Makanya memang ya perlu berjuang, perlu bertahan untuk lebih dan harus mau berkorban lebih banyak. Pak Tantan menyebutkan tadi bahwa memang bekerjanya itu di tempat yang Pak Tantan nggak begitu suka gitu ya, karena memang basicnya introvert, tapi pekerjaannya nggak begitu suka. Awalnya mungkin menyiksa buat saya. Awalnya menyiksa, apalagi menyiksa, ya kan? Itu pasti berat banget buat dijalani. Ketemu orang, belum lagi bangun tiap pagi, pokoknya effortnya luar biasa. Mungkin ada tips nih dari Pak Tantan untuk anak-anak zaman sekarang untuk bisa, ya walaupun nggak terlalu suka sama pekerjaannya, tapi tetap bisa melakukan pekerjaannya setiap hari, bahkan bisa melakukan effort di situ. Ini yang sering salah pengertian tentang kata passion. Passion. Iya. Kita kalau ditanya, saya hanya akan melakukan apa yang menjadi passion saya. Ya nggak salah ya, karena kita melakukan sesuatu itu harus yang sesuai yang kita suka. Cuma yang menjadi salah kaprah adalah pada saat kita melakukan sesuatu yang sudah tidak suka, kita tinggalin. Padahal kalau kita mau berbicara lebih dalam, kata passion itu asal kata dasarnya dari bahasa Yunani adalah passio. Passio itu adalah sacrifice, berkorban. Pengorbanan. Jadi saya melihat perspektif dari kata passion itu dari sisi berkorban, berjuang. Bahwa saya punya mimpi, bahwa saya punya keinginan untuk merubah hidup lebih baik, maka saya harus siap berjuang, maka saya harus selalu siap berkorban, karena passion buat saya adalah siap berjuang, memperjuangkan apapun yang saya mau untuk mengejar cita-cita untuk saya dan orang-orang tercinta. Jadi bukan cuman bekerja yang bikin kita senang doang ya Pak Tantan ya? Kalau saya ngelihat passion itu gitu. Jadi nggak salah sih, karena orang ngelihat sekarang passion saya adalah begini, jadi kalau udah nggak begini ya udah saya tinggalin. Nah iya, kebanyakan mikir kayak gitu. Betul, padahal kalau saya yakin bahwa ini akan memberikan dampak buat saya, bahwa ini akan memberikan insya Allah kemajuan buat saya, maka sesakit apapun kadang-kadang atau secapek apapun, iya memang jalanin aja, sacrifice, jalanin aja. Tapi itu juga ya kita harus lihat bahwa memang kita juga merasa terus bertumbuh, berkembang, ada hasil. Iya. Jadi nikmatin aja lah kerjaan yang datang ke kamu gitu ya. Soalnya sayang banget kesempatan tidak datang 2 kali. Biasanya kayak gitu ya kalau ada yang bilang. Nah, Pak Tantan sekarang menjabat 4 sekaligus ya pekerjaannya ya. Sebagai banyak lah tadi gitu. Ini ngebagi waktunya gimana Pak Tantan? Kan harus ngebagi waktu juga sama keluarga di rumah. Oke, sering ada yang bertanya ke saya, Pak, memilih karir atau memilih keluarga? Aduh, susah banget tuh. Saya selalu bilang, dua-duanya bukan pilihan, satu kesatuan. Kenapa? Gini, ada orang yang mungkin terlalu mementingkan karir, tapi mengorbankan keluarga. Ada juga orang yang fokus untuk keluarga, tapi juga karirnya berantakan. Saya bertanya gini, kalau kita hanya fokus ke karir, tapi keluarga terbengkalai, pada saat kita berhasil, pada saat kita sukses, terus kesuksesannya buat siapa? Buat siapa yang kita perjuangkan gitu kan? Atau kebalikannya, karena kita begitu sayang sama keluarga, pokoknya kita kumpul aja sama keluarga, dan kita mengabaikan karir. Pertanyaan saya, emang sayang itu hanya cukup dengan dikatakan sayang? Karena kan kita juga perlu memberikan apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka butuhkan. Treatment. Betul. Makanya sukses juga penting. Yes. Jadi saya selalu yakin bahwa antara keluarga dan karir itu harus seiring sejalan. Dan bagaimana cara saya mengaturnya? Gini, saya itu alhamdulillah memang dari dulu saya membentuk diri saya bukan menjadi orang yang ya katakan ribet, terlalu banyak teori segala macam. Saya punya prinsip bahwa pertama adalah bahwa strategi terbaik adalah strategi yang dijalankan. Jadi saya dalam bagi waktu, saya nggak pernah menunda pekerjaan. Apapun yang saya bisa kerjakan sekarang, saya kerjakan sekarang. Apapun yang saya bisa lakukan sekarang, saya lakukan sekarang. Sehingga saya nggak pernah menumpuk kerjaan apapun. Dan semuanya sejalan harmonis. Bahkan sekarang kan apalagi kita bisa mengerjakan apapun, nggak harus di kantor. Bisa di rumah, bisa dimanapun. Jadi ya pada saat memang pekerjaan saya bisa lakukan di rumah. Ya kalau jam 18 atau 19 saya udah bisa pulang, ya saya akan pulang di rumah. Dan ya make sure bahwa saya memang 24 jam sehari, 7 hari seminggu memang saya bisa dihubungi oleh siapapun. Wow, nggak ada off-nya ya berarti ya Pak Tantan ya? Dan keluarga saya di rumah sangat memahami ini, karena memang kita bina saling pengertian dengan keluarga bahwa memang inilah pekerjaan papanya, inilah kerjaan suaminya.
Jadi pada saat mau libur, mau cuti, mau apa, saya menikmati ini semua menjadi satu kesatuan. Dan pada saat saya pun juga lagi bekerja, ya saya juga tidak meninggalkan keluarga. Dengan hanya cukup mengatakan, udah pada makan belum, gimana anak-anak di sekolah, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa seiring sejalan. Karena itu tadi, saya memperjuangkan di pekerjaan untuk keluarga. Saya juga perlu dukungan keluarga untuk saya juga sukses di karir. Berarti supportnya jalan terus ya dari keluarga ya, dan perhatian Pak Tantan ke keluarga juga nggak pernah skip gitu ya, nggak pernah lewat gitu kan. Dan berbicara mengenai keluarga dan juga didikan orang tua ke anak gitu ya, kita tahu kasus yang lagi masih rame mungkin di luaran sana ya. Salah satu kasusnya adalah tren flexing yang menjadi perhatian negeri, khususnya saat ini adalah kasus kekerasan anak pejabat Pak Tantan ya. Dan ini kan harusnya menjadi tamparan untuk semua orang tua gitu ya, untuk bisa mendidik anaknya lagi supaya tidak sampai melakukan hal seperti itu. Nah, untuk cara mendidik Pak Tantan ke anak-anaknya Pak Tantan dan keluarga untuk tetap rendah hati, kemudian termotivasi, berprestasi dan melakukan hal positif yang lainnya, itu seperti apa sih Pak Tantan? Ya pastinya kalau ilmu cara mendidik saya rasa banyak yang lebih ahlinya. Hanya kalau saya boleh sharing, saya selalu punya prinsip dari dulu bahwa kalau kita pengen punya anak yang ya soleh, berbudi, pekerti, rajin, apapun gitu ya, yang harus dilakukan pertama kali adalah kitanya sebagai orang tua yang harus menjadi seperti itu. Mencontohkan. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau saya pengen punya anak soleh, ya saya harus menjadi anak yang soleh dulu. Karena bagaimanapun contoh nyata di depan anak-anak itu yang ditiru. Setuju. Jadi cara mendidik anak-anak buat saya adalah saya mencoba berusaha belajar terus sehingga saya bisa menjadi role model buat mereka. Dan tentu saja setiap ada kesempatan saya juga tanamkan value-value kehidupan seperti bahwa kamu lihat papa juga dari desa bisa berjuang ke sini. Kita harus bekerja keras, kita harus selalu berjuang. Papa selalu nggak pernah menyerah dalam hal apapun. Dan alhamdulillah anak saya punya anak 3 dan alhamdulillah mereka juga semua pejuang-pejuang yang ya tidak gampang menyerah dan bisa bikin bangga Pak Tantan lah ya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi ya memang harus dimulai dari diri sendiri sih. Kalau saya selalu yakin bahwa makanya saya selalu takut tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak gitu aja sih. Itu pesan yang sangat menampar cowok-cowok di luaran sana ya. Jadi kalau pengen anaknya baik-baik ya kamu juga baik-baik, jangan terus-terusan melihara buaya gitu kan ya kan. Nah ini terakhir deh Pak Tantan ya, pesan-pesan untuk Gen Z dan juga millennials yang selalu menyaksikan podcast Aksi Nyata. Apa nih yang harus step-step yang dilakukan supaya tidak salah melangkah, apalagi yang baru-baru pada lulus kuliah nih yang lagi pada cari-cari kerja gitu kan biasa suka bingung dan labil gitu ya, apa yang mau dilakuin dan langkah apa yang mau diambil gitu. Ya, pertama adalah sukses itu milik semua orang, itu yang harus diingat. Jadi artinya adalah lupakan masa lalu kita dari mana, lupakan asal kita dari mana. Asal kita punya mimpi, asal kita punya keinginan, dan kita selalu yakin bahwa kita bisa berjuang yang terbaik, kita juga selalu berdoa, percayalah bahwa apapun bisa terjadi. Jadi saya tanamkan itu ke teman-teman semua. Dan langkah apa yang harus dimulai? Ya menurut saya jalanin aja, mulai dari hal-hal yang membuat kita suka. Ya passion di awal disikapi dengan melakukan hal-hal yang kita suka, karena memang sebuah kenikmatan apabila kita bisa menemukan sebuah hobi, sebuah sesuatu yang menyenangkan kita pada saat kita mengerjakannya dan kita mendapatkan sesuatu atau imbalan ataupun benefit gitu ya. Jadi cuma hal tadi, begitu sudah berkembang jauh, passion harus bertahap kita rubah menjadi sebuah sacrifice, sebuah pengorbanan. Karena hidup itu nggak selamanya indah. Di awal oke lah semuanya baik, tapi tantangan akan selalu ada di depan mata. Tetap teguh pada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Semua tantangan, semua kesulitan akan kita hadapi asal dengan sebuah keyakinan bahwa itu tadi, saya selalu yakin Tuhan itu nggak pernah mencoba seseorang melebihi kemampuannya. Ya itu yang harus diingat, bahwa tantangan sebesar apapun kalau kita mau, kalau kita selalu minta tolong sama yang di atas, pasti akan kita bisa lewati. Itu yang pertama. Kedua, kita dikasih jalan oleh Allah. Kalau kita dapat kesulitan, perbanyak doa. Jadi pesan terakhir dari saya dalam podcast kali ini adalah kita berjuang, tapi jangan pernah lupakan yang di atas,
karena segala sesuatu akan terjadi atas izinnya, itu aja. Kun fayakun gitu ya, berusaha dan juga berdoa gitu ya. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo ini mengajak kamu yang pengen join ke Partai Perindo bisa langsung aja masuk ke websitenya di www.partaiperindo.com ya. Jangan lupa untuk di-download juga aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang tersedia di layar. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Tantan. Ya, terima kasih Pak. Semoga memberikan banyak insight untuk teman-teman Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan podcast kali ini ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.